Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sekalian selalu diberi kesehatan dan dilindungi dari berbagai penyakit. Oke, kali ini saya Nurmalinda Uktaviani akan membuka presentasi hasil diskusi kelompok yang berjudul Urgensi Hukum Perusahaan sebagai aturan hukum yang dimasukkan dalam agenda Omnibus Law. Sebelum kita memasuki materi, mari kita cari tahu pengertian dari hukum. Apa sih pengertian hukum itu? Sebelum kita masuk ke materi, mari kita cari tahu pengertian hukum itu apa. Apa sih pengertian hukum itu? Ada banyak sekali definisi pengertian hukum. Yang pertama itu ada Plato. Plato mengartikan bahwa hakim sebagai seperangkat peraturan yang disusun dengan baik dan teratur serta memiliki sifat mengikat antara hakim dan masyarakat. Oke, dan selanjutnya definisi hukum menurut Immanuel Kant. Immanuel Kant mengartikan bahwa hukum sebagai keseluruhan syarat di mana seseorang memiliki kehendak bebas dari orang yang satu dengan kehendak bebas orang lain serta menuntut kemerdekaan. Keduanya tadi itu merupakan definisi menurut para ahli, yaitu Plato dan Immanuel Kant. Oke, apabila penjelasan dari saya kurang jelas, maka teman-teman bisa mengecek langsung di PPT masing-masing. Untuk selanjutnya, penjelasan akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Amalia Pratika Suri, NPM 17106011030, akan membacakan pengertian perusahaan menurut Murti Sumarni dan menurut Muhnur Rahmat. Menurut Murti Sumarni, perusahaan adalah sebuah unit kegiatan produksi yang mengelola sumber daya ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat. Sedangkan menurut Muhnur Rahmat, setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, yang mempekerjakan pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lainnya. Halo, nama saya Gabriel Simanjuntak. Saya akan menjelaskan tentang Omnibus Law di sini. Omnibus adalah regulasi atau undang-undang yang mencakup tentang isu atau topik. Nah, secara definisinya secara harfiah itu hukum untuk semua. Jadi Omnibus Law itu mencakup tentang ketenaga kerjaan, terus UMKM, dan izin mendirikan usaha dan lain-lain yang ada di dalamnya. Nah, istilahnya itu berasal dari bahasa Latin yang artinya yaitu omnis, yang artinya banyak. Pengertian fungsi hukum perusahaan. Yang pertama, menurut Sajipta Raharja, hukum tidak hanya digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat di dalam masyarakat, tetapi juga untuk mengarahkan pada tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola-pola kelakuan yang baru. Dengan demikian, hukum dapat dijadikan sebagai sumber. Yang kedua, menurut Frans Magnus Suseno, fungsi hukum perusahaan yaitu untuk mengatasi konflik kepentingan. Dengan adanya hukum, konflik itu tidak lagi dipecahkan menurut siapa yang paling kuat, melainkan berdasarkan aturan yang berorientasi pada kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai objektif, dengan tidak membedakan antara yang kuat dan yang lemah. Orientasi itu disebut dengan keadilan. Halo semua, perkenalkan, nama saya Rizky Akbar Mianzah, dan kali ini saya mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan pro
dan kontra yang berkaitan dengan Omnibus Law. Ya, Omnibus Law sendiri sejatinya sudah direncanakan dari tahun 2019. Untuk apa? Untuk memudahkan iklim investasi dan perekonomian di Indonesia agar cita-cita di tahun 2030 Indonesia menjadi negara maju dapat segera terwujud. Namun, pada kenyataannya, Omnibus Law sendiri sudah mendapatkan banyak pro, apalagi kontra dalam penyusunannya. Berikut pro dan kontra Omnibus Law di Indonesia. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan mengapa banyak pihak yang pro dengan adanya Omnibus Law. Omnibus Law sendiri sejatinya adalah sistem hukum yang progresif, di mana di dalam Omnibus Law terdapat berbagai macam undang-undang yang diklasifikasikan untuk satu tujuan dan tidak akan adanya tumpang tindih peraturan atau setidaknya meminimalisir tumpang tindih peraturan tersebut. Ya, jadi berbagai macam undang-undang dijadikan menjadi satu dalam Omnibus Law dengan tujuan tertentu sehingga berbagai macam sanksi, denda, dan segala macam pengklasifikasian lainnya dapat diatur secara jelas di dalam Omnibus Law itu sendiri. Maka dari itu banyak pihak yang mengatakan bahwa Omnibus Law adalah salah satu sistem hukum yang progresif dan humanis jika disusun dengan sebaik mungkin. Kemudian setelah itu, Omnibus Law dinilai sebagai salah satu sistem hukum modern. Kenapa? Omnibus Law membuat segala sesuatu hal yang dirasa terlalu berlebihan, terlalu banyak, menjadi lebih ringkas dan lebih terarah, juga terukur. Nah, maka dari itu beberapa pihak mengatakan bahwa Omnibus Law menjadi salah satu sistem hukum yang dapat menjadi permasalahan hukum di Indonesia. Akan tetapi, apakah Omnibus Law sendiri bisa dikatakan sebagai sistem hukum yang cocok diterapkan di Indonesia, mengingat Omnibus Law asalnya dari negara common law, sedangkan Indonesia adalah negara yang menerapkan sistem civil law? Nyatanya, Belanda, negara yang sampai sekarang menjadi kiblat Indonesia untuk melaksanakan berbagai macam kehidupan hukum atau penyusunan segala macam, telah menerapkan Omnibus Law dan mereka sukses. Mereka cukup sukses untuk menerapkan Omnibus Law saat ini. Kita akan membahas tentang kontra dari Omnibus Law itu sendiri, di mana Omnibus Law dalam penyusunannya tidak melibatkan berbagai macam pihak dan hanya melibatkan segelintir pihak yang dinilai hanya menguntungkan pihak investor dan pengusaha saja. Salah satu pihak yang terlibat adalah Kadin. Ya, hanya Kadin yang terlibat di dalamnya. Dari sini kita bisa melihat bahwa yang menjadi permasalahan Omnibus Law di Indonesia sendiri bukan berarti sistem dari Omnibus Law, melainkan dari apa yang menjadi penyusunan Omnibus Law sendiri serta isi dari Omnibus Law yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat. Ya, betul, jikalau memang kita melihat bahwa Omnibus Law itu adalah sistem hukum yang progresif. Namun, jika penyusunannya tidak bisa dikatakan netral atau relevan, maka Omnibus Law sendiri sejatinya sudah melanggar sistem Omnibus Law yang dicita-citakan oleh masyarakat pada umumnya. So, di dalam Omnibus Law perpajakan, kita akan melihat ada 9 sistem perpajakan atau undang-undang perpajakan yang digabungkan menjadi satu di dalam Omnibus Law itu sendiri. Nyatanya, jikalau memang Omnibus Law bisa dibuat sedemikian adil, sedemikian rupa dalam penyusunannya, melibatkan berbagai macam pihak,
kemungkinan besar tidak akan terjadi berbagai macam kontra yang melekat di masyarakat sekarang ini. Maka dari itu, sebaiknya Omnibus Law disusun sedemikian rupa dan sedemikian transparan oleh pemerintah selaku penanggung jawab dari perancang atau rancangan undang-undang dan sekaligus rancangan Omnibus Law itu sendiri. Terima kasih dari saya. Oke, selanjutnya ada alasan mengapa pemerintah membuat Omnibus Law. Jadi, menurut pandangan dari kelompok kami, mengapa alasan tersebut? Jadi, alasan yang pertama itu adalah terlalu banyaknya regulasi. Jadi, mengapa pemerintah membuat Omnibus Law ini? Ya karena terlalu banyaknya regulasi yang sudah dibuat. Jadi tak jarang bila ada regulasi satu dengan regulasi lainnya itu saling bertumpang tindih dan menjadi penghambat akses pelayanan publik serta kemudahan dalam berusaha. Jadi membuat program-program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut itu sangatlah sulit untuk tercapai. Dan alasan yang kedua, indeks kualitas regulasi Indonesia itu sangat rendah. Menurut Bank Dunia mencatatkan bahwa posisi Indonesia dari sepanjang tahun 1996 sampai 2017 itu selalu minus atau dibayar nol. Menurut rumusan skala indeks kualitas regulasi Bank Dunia ini, skor 2,5 poin itu menunjukkan bahwa kualitas regulasi terbaik itu merupakan regulasi terbaik. Dan untuk sementara skor paling rendah kurang dari 2,5 poin. Jadi Indonesia pada tahun 2017 itu Indonesia menunjukkan angka kurang dari 0,11 poin dan Indonesia berada pada peringkat ke-92 dari 193 negara. Nah, dalam hal lingkup ASEAN, posisi Indonesia sendiri itu masih berada di peringkat ke-5. Nah, itu di bawah negara Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Saya akan menjelaskan tentang Omnibus Law pada bidang perpajakan. Jadi Omnibus Law pada bidang perpajakan itu akan membuat mengamandemen 7 undang-undang. Yaitu yang pertama adalah Undang-Undang Penghasilan atau biasa disebut oleh PPH, kemudian Undang-Undang Pajak Tambah Nilai atau PPN, Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan atau kita sering mendengar itu PUK, Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Undang-Undang Pemerintah Daerah atau Perda. Dari 7 undang-undang perpajakan tersebut yang diamandemen setidaknya ada 28 pasal yang akan terdampak dan dibagi menjadi 6 kelompok pembahasan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah pendanaan investasi. Jadi tarif perpajakan penghasilan atau PPH badan yang turun dari 25% saat ini menjadi 22% pada 2021 sampai 2022 dan 20% pada periode 2023 sampai seterusnya. Pemerintah juga akan menurunkan pajak badan yang melakukan go publik dengan pengurangan tarif PPH 3% lagi di bawah. Kedua, sistem teritorial. Penghasilan dividen luar negeri akan dibebaskan pajak asalkan diinvestasikannya di Indonesia. Untuk warga negara asing yang merupakan subjek pajak dalam negeri, kewajiban perpajakannya khusus untuk pendapatannya di dalam negeri. Yang ketiga, subjek pajak orang pribadi. Regulasi ini membedakan antara warga negara asing dan warga negara Indonesia.
orang Indonesia yang tinggal di luar negeri dalam waktu 183 hari, mereka bisa berubah menjadi subjek pajak luar negeri. Untuk itu, mereka tidak membayar pajaknya di Indonesia. Sedangkan untuk orang asing yang tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari, mereka menjadi subjek pajak dalam negeri. Maka, mereka membayarkan pajaknya di Indonesia dari penghasilannya yang berasal dari Indonesia. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fasilitas perpajakan yang ada di dalam RUU Omnibus Law. Jadi di dalam RUU tersebut terdapat beberapa fasilitas pajak berupa insentif-insentif pajak seperti tax holiday, super deduction, tax allowance, kawasan ekonomi khusus atau KEK, PPh untuk surat berharga, dan insentif pajak daerah dari pemerintah daerah. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang tax holiday, yaitu tax holiday dilatari oleh pasal 18 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal atau Undang-Undang Penanaman Modal. Jadi tax holiday itu berbentuk sebagai sebuah insentif pajak yang paling sering diberikan dalam upaya menarik investasi asing. Tax holiday sendiri berbentuk pembebasan beban PPh badan atau dapat pula berupa pengurangan tarif PPh badan bagi perusahaan yang menanamkan modal baru ke dalam negeri selama jangka waktu tertentu. Insentif ini ditunjukkan guna merangsang investasi asing yang berada di negara tersebut. Yang selanjutnya ada tax deduction, yaitu ditunjukkan untuk kegiatan vokasi serta penelitian dan pengembangan litbang tertentu di Indonesia. Payung hukum yang baru ini merupakan revisi atas PP nomor 94 tahun 2010 tentang penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan. Yang selanjutnya ada tax allowance, yaitu untuk wajib pajak badan yang melakukan penanaman modal baru atau perluasan usaha di sektor padat karya dan belum mendapatkan fasilitas insentif menurut pasal 31A Undang-Undang PPh. Untuk wajib pajak ini diberikan insentif pajak berupa pengurangan penghasilan itu sebesar 60% dari jumlah penanaman modal berupa aktiva dan berupa wujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan usaha. Yang selanjutnya ada kawasan ekonomi khusus atau KEK, adalah kawasan dengan batas tertentu yang tercangkup dalam daerah atau wilayah untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing di kelas internasional. Yang selanjutnya untuk PPh untuk surat berharga, yaitu nasional yang diedarkan di pasar internasional juga akan diatur dengan baik. Tujuannya untuk memberikan landasan hukum yang kuat atas pemberian berbagai fasilitasnya. Dan yang terakhir untuk insentif pajak dari Pemda, yaitu insentif yang diberikan oleh pemerintah daerah jika pemungut pajak mencapai kinerja tertentu dan yang mencapai target. Yang selanjutnya itu adalah manfaat penerapan Omnibus Law. Nah, menurut Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yaitu Susi Wijono menyebutkan bahwa setidaknya ada 3 manfaat dari penerapan Omnibus Law, yaitu menghilangkan tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan, efisiensi proses perubahan atau pencabutan peraturan perundang-undangan, menghilangkan ego sektoral yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Kali ini saya akan menjelaskan dari kesimpulan hasil diskusi yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Jadi, Omnibus Law itu sendiri tidak hanya dapat diterapkan di negara yang bersistem common law, tapi juga bisa diterapkan oleh negara yang menerapkan sistem hukum civil law. Omnibus Law sendiri dirancang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memudahkan para investor dalam melangsungkan investasinya. Tetapi, menurut beberapa media yang beredar, Omnibus Law itu hanya melibatkan Kadin atau Kamar Dagang Industri Indonesia yang akan memicu berbagai kontra di kalangan masyarakat karena ada beberapa banyak aspek yang tidak ditinjau secara mendalam.
Nah, jika Omnibus Law itu dipersiapkan secara matang dan dibuat dengan penyusunan yang cukup baik dan mencakup berbagai hal terkait secara relevan, maka mungkin tidak akan ada polemik yang terjadi. Jadi mungkin itu dari kesimpulan diskusi di atas. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.